sebagai kuasa hukum dari beberapa dokter estetik menyurati Badan POM untuk kemudian mempertanyakan beberapa hal tentang overclaim yang disampaikan oleh Doktif. Terhadap laporan polisi klien kami atas nama Dr. Andreas Henry Situmkir itu dilaporin ke Polda Sumatera Utara tertanggal 3 Oktober tahun 2024. Nah, kemudian lanjutan dari laporan itu penyidik melakukan proses lidik dan dalam status sidik sekarang ini, tapi yang menjadi persoalan kami juga bingung kenapa dalam proses sidik yang sudah kita harapkan adanya gelar perkara, tetapi sampai dengan sekarang terhadap gelar perkara itu belum dilaksanakan oleh penyidik di Polrestabes Medan. Padahal kalau kita lihat bagaimana perlakuan daripada Doktif itu yang dilaporkan oleh Dr. Andreas Henry Situmkir mengacu kepada pasal 21 ayat 1 KUHP, bahwa sebenarnya penyidik itu harus menahan Doktif karena sudah melakukan perbuatan pidana berulang-ulang, baik terhadap klien kami yang di dalam kontennya tanggal 21 Januari kemarin itu kembali mengatakan atau merendahkan martabat klien kami. Kemudian ada orang lain juga yang dia rendahkan martabatnya, dan kemudian kita tahu sendiri bahwa yang direndahkan oleh Doktif itu sudah sekarang melaporkan Doktif di Polres Jaksel dan Polda Metro Jaya. Nah, pertanyaannya, perlakuan Doktif ini kenapa tidak menjadi satu atensi dari pihak penyidik gitu. Nah, jadi di sini kami menyampaikan bahwa laporan klien kami sampai dengan sekarang masih dalam proses sidik dalam tahapan panggilan pertama gitu. Saya kurang paham juga ya, tapi sebenarnya kalau kita mau on the track terhadap proses hukum, rule of the law-nya daripada proses hukum ini kan hukum acara. Kemudian turunannya adalah Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang merupakan produk dari lahirnya Perkap ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 tahun 2015. Nah, artinya proses tahapan itu kan sudah diatur dalam konstitusi. Tetapi kalau kita melihat kenapa ini lama, saya juga bingung karena ini sudah dalam tahapan sidik, bukti permulaan sudah cukup, tetapi sepertinya ya jalan begitu sajalah. Jadi kita berharap agar ke depan pimpinan penyidik ya sebagaimana Perkap nomor 6 2019 pasal 41 mengambil alih ini. Karena apa? Karena ini persoalan ini dan perbuatan Doktif ini sudah menjadi pusat perhatian ya, bukan hanya di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia, bahkan sudah menciptakan huru-hara ya. Saya pikir itu yang perlu disampaikan agar dapat menjadi perhatian dari Bapak Kapolri. Jadi berulang-ulang saya sampaikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial, baik dari media-media seperti yang kita lakukan seperti ini, bahwa apa yang dinyatakan oleh Doktif melalui pernyataan narasi overclaim itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena sebenarnya kalau berbicara klaim itu diatur dalam Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Apa yang dimaksud dengan klaim? Klaim itu adalah pengertiannya penandaan. Ya, sebagai contoh, misalkan ada sebuah produk, ya, penandaan tentang pemanfaatan, mutu, dan khasiat dari produk itu. Bukan dikatakan seperti yang direview oleh Doktif itu tentang kandungan komposisi dari produk itu sendiri. Nah, ini kan sudah salah, bertentangan dengan Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Nah, jadi saya berharap gitu. Jadi jangan dengan mengatakan bahwa melakukan uji lab mandiri lalu mereview terhadap hasil uji lab mandiri itu tujuannya adalah
menyelamatkan masyarakat. Saya pikir itu salah. Ya, jadi saya tahu ini, ya dugaan saya ini seperti saya sampaikan sebelumnya, dugaan saya ada sebuah sindikat-sindikat yang sudah melakukan tindak pidana, ya dugaan tindak pidana dengan tujuan hal-hal yang seperti sekarang ya Pak di pasal 368. Nah, jadi kalau memang kita mau menyelamatkan masyarakat, ini sebagai contoh ya, mau review-review tentang pendidikan masyarakat, itu di kampung saya itu ada jalan Medan Brastagi setiap tahun. Ya, setiap tahun itu kalau musim hujan ada longsor meninggal. Nah, tolong direview itu para influencer kalau menyelamatkan masyarakat ya dalam Medan Brastagi. Tapi kalau misalnya kita ini mau review produk orang kemudian menghancurkan bisnis orang, saya pikir itu bukan menyelamatkan masyarakat. Saya pikir itu klien kita itu tidak pernah melakukan uji lab mandiri ya, tetapi klien kita itu ya, ini klien kita ada 2 orang, satu Dr. Ega dan kemudian Dr. Andres MP Situngkir. Dia itu menyerahkan produknya sebagaimana ketentuan Peraturan BPOM nomor 3 tahun 2002 dan Peraturan BPOM nomor 21 tahun 2022. Itu terkait masalah notifikasi dan izin edar. Jadi di situ ada proses tahapan pre-market dan post-market. Nah, artinya ketika BPOM sudah melakukan tahapan-tahapan pre-market dan post-market, ya itu sudah selesai. Itu kewajiban daripada brand owner sendiri atau yang disebut sekarang apa namanya ya, yang influencer yang menjual-jual produk itulah gitu. Jadi klien kita tidak dibenarkan melakukan uji mandiri oleh peraturan gitu. Tapi kalau kemudian Dokti mengatakan bahwa dia mempunyai wewenang melakukan uji lab mandiri, berarti sudah mengangkangi Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM. Saya pikir itu. Jadi terkait Badan POM, saya sampai sekarang masih apresiasi ya Prof. Taruna ya. Mudah-mudahan apresiasi saya terhadap Prof. Taruna tidak kabur, karena awalnya Prof. Taruna ini sudah menyatakan dalam pertemuan 17 Januari 2025, saya hadir juga di situ mendampingi klien kita, menyatakan bahwa dokter itu fungsinya, tujuan tugasnya bukan mereview ya, tidak boleh melakukan uji lab mandiri. Nah, artinya serahkan kepada Badan POM. Prof. Taruna menyatakan seperti itu, dan kemudian pernyataan beliau di Komisi 9 seperti itu juga. Nah, yang jadi persoalan ketika Prof. Taruna menyampaikan hal itu dalam media, kami sebagai kuasa hukum dari beberapa dokter estetika menyurati Badan POM untuk kemudian mempertanyakan beberapa hal tentang overclaim yang disampaikan oleh Dokti. Tapi sampai sekarang ya kami belum dapat balasan dari Badan POM itu sendiri. Tapi dalam waktu dekat ya kami juga akan melakukan rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Nah, mudah-mudahan di situ Badan POM dan Menteri Kesehatan datang, karena kami akan menyampaikan kepada Komisi 9 terkait perbuatan Dokti sudah yang melanggar MK/EK 029 tahun 2001 dan Peraturan BPOM nomor 3 nomor 21 tahun 2002. Ya, langkah selanjutnya sudah pasti kita akan melakukan komunikasi dengan penyidik ya di Polrestabes Medan, bagaimana tahapan-tahapan perkembangan tentang laporan klien kami Dr. Andres MP Situngkir. Kemudian kita akan meminta kepada Komisi 9 nantinya untuk melahirkan sebuah rekomendasi yang sifatnya adalah melihat perilaku Doktif ini yang sudah melanggar MK/EK 029 baik terhadap teman sejawat, baik terhadap masyarakat, dan mungkin bahkan kepada dirinya, sehingga nanti dari rekomendasi itu KKI ya, konsil yang di bawah MKes, Menteri Kesehatan dapat bertindak, dan kemudian Badan POM itu dapat melakukan upaya-upaya hukum terhadap perbuatan-perbuatan dokter detektif yang menurut kami itulah unnormative death, perbuatan melawan hukum, sehingga kemudian perbuatan-perbuatan hukum itu yang dilakukan oleh Badan POM akan bisa menyelesaikan huru-hara itu. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada mitra kami, penyidik Polri, jangan lalai dengan melaksanakan hukum acara KUHAP sehingga hal ini berlarut-larut. Kalau kita tidak lalai, saya menggaransi
huru-hara ini akan cepat selesai. Nah, yang kedua, saya memberikan satu masukan kepada Badan POM agar kemudian merumuskan satu peraturan baru terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah ada seperti ini, lalu memberikan sanksi kepada siapa saja ya yang melakukan atau melawan konstitusi, khususnya peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Dan yang ketiga, saya berharap kepada Komisi 9 DPR RI agar kemudian nanti bisa menghasilkan sebuah rekomendasi yang baik dan benar sehingga huru-hara ini dapat terhenti dan masyarakat tidak mendapatkan edukasi yang sesat. Saya pikir demikian.